Hello, hello. Good afternoon, everyone. Halo. Wah, kita udah lama banget ya nggak kelas bahasa Inggris ya. Terakhir tuh kayaknya masih di tahun 2024 bulan Desember. Gimana nih kabar teman-teman semua? Oke, dari Shirley baik ya. Wah, di sini juga hujan sih. Aku kebetulan lagi di Cirebon, jadi lagi hujan juga nih. Kalau kamu dari mana, Shirley? Kayak dari Ibnu katanya good. Wow, Shirley dari Tanjung Pinang. Teman-teman yang lain dari mana nih asalnya? Pada hujan juga nggak nih? Oke, berarti emang se-Indonesia kayaknya lagi hujan ya kita cuacanya. Oke. Oh ya, kemarin teman-teman kan baru dapat hasil tryout ya minggu lalu. Mungkin ada mau yang volunteer nggak nih nyampain kira-kira dari tryout kemarin tuh paling susah di mana atau mungkin yang paling gampang tuh di mana? Aku harap sih teman-teman boleh juga kabarin ke aku nih kalau misalnya masih ada materi yang susah atau misalnya yang bingung banget nih waktu pas ngerjain tryout. Itu gak apa-apa, boleh chat aku aja. Kayak teman-teman juga kadang-kadang suka ada nih yang nge-PC aku, misal ngerjain latihan soal, terus minta dikoreksi sama aku, itu boleh banget. Bahkan boleh juga teman-teman kalau misalnya mau ada hafalan vocab nih tiap harinya, itu boleh chat aja ke aku. Nanti kita belajarnya bareng-bareng gitu. Kalau dari hari ini katanya belum bisa bahasa Inggris, Kak. Nah, kalau misal belum bisa sama sekali, itu memang harus dibiasain nih untuk baca-baca ya, kayak artikel bahasa Inggris, terus memperluas vocabulary kita. Sama yang ketiga itu, em, coba tonton recording lagi nih yang kelas pertama kita ngebahas tentang basic grammar essentialnya dalam bahasa Inggris. Itu akan menjadi panduan kamu banget nih hari ini supaya kamu bisa tahu nih arah belajarnya tuh bagaimana ya dan apa aja hal-hal dasar di bahasa Inggris yang harus kamu tahu gitu. Oke, jadi eh, di sini aku lihat banyak teman-teman yang baru juga ya, baru join dari program SKS Makara ini. Jadi kalau kelas bahasa Inggris itu, kita hari ini tuh hari pertama banget nih kita bahas langsung ke bahas soal tipe-tipe UTBK literasi bahasa Inggris. Sebelumnya kita tuh udah ngebahas banyak banget materi ya, mulai dari materi yang basic ya, sampai ke materi-materi yang muncul dari UTBK mulai dari main idea, terus juga kita ngebahas tentang inference, terus comparing to text, terus paraphrasing, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya teman-teman yang baru join, boleh lihat-lihat lagi ya soalnya materinya dari list Google Sheets yang di-share sama Kak Rizky juga kemarin. Oke, kita langsung mulai aja ya ke bahas soalnya karena teman-teman juga pasti udah pada ngerjain belum ya sama soal-soal ini. Coba yang udah ngerjain emojinya apa ya? Aku coba kasih oh emojinya ini aja deh. Thumbs up. Kalau yang belum emoji nangis nih, crying. Kayak dari Cynthia udah ngerjain ya. Teman-teman yang lain kalau yang baru setengah boleh deh kasih thumbs up.
yang lain gimana nih? Udah ada yang ngerjain selain dari Cynthia? Oke, dari Ibnu udah ngerjain juga nih. Oke, kalau gitu langsung kita bahas bareng-bareng aja ya dari soal, total itu ada 20 soal dan kita bakal start dari soal nomor 1 sampai 5 dulu. Karena tiap kelompok soal itu ada teks yang berbeda. Nah, kita ke tipe soal yang pertama. Ini soal tentang opinion trait. Jadi apa sih opinion trait ini? Jadi soal ini tuh teman-teman akan menemukan teks di mana teks itu tuh ada semacam pendapat orang-orang tuh dalam sebuah thread kayak thread Twitter gitu. Nah, contohnya seperti ini. Tipsnya, ini ya teman-teman, jadi kalau misalnya ngelihat teks, teman-teman baca dulu soalnya tuh maunya apa sih? Tujuannya apa? Supaya teman-teman tuh tahu dan menghemat waktu juga apa sih yang perlu kita jawab gitu. Oke, kita start dari yang nomor ke-1. The word procrastination in Lina Waterson post means kata dari procrastination dalam postnya itu, dari postnya Lina Waterson tuh artinya apa ya? Oke, misalnya nih kita nggak tahu ya procrastination tuh apa gitu. Nah, caranya gimana kalau misalnya kita nemu soal yang nanyain arti, tapi kita nggak tahu artinya apa. Coba kita lihat di postingannya Lina Watterson. Social media can be both a distraction and a tool. Jadi katanya social media itu bisa menjadi distraksi atau gangguan dan juga bisa menjadi suatu alat. It depends on how students use it. Ini tergantung bagaimana si murid-murid itu menggunakannya. For instance, platforms like YouTube and TikTok offer educational content that helps explain complex topics. Sebagai contoh nih, platform seperti YouTube dan TikTok itu menawarkan konten-konten yang edukasional nih atau edukatif ya, yang membantu menjelaskan topik-topik yang rumit atau kompleks. However, if not managed properly, the sheer amount of entertainment content can lead to procrastination. Nah, walaupun demikian, kalau misalnya gak diatur secara baik, nah banyak sekali nih, sheer itu artinya banyak ya, banyak sekali jumlah konten-konten yang menghibur itu bisa ke arah menjadi procrastination gitu. Balance and self-discipline are key. Jadi penting sekali ya untuk seimbang dan juga memiliki disiplin diri itu sebagai kunci supaya nggak lead to procrastination. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dari sini ya, aku coba mau tahu pendapat teman-teman, kira-kira procrastination itu suatu keadaan apa ya? Kalau misalnya kita lihat di sini ada kata if not managed properly, the sheer amount of entertainment can lead to procrastination. Oke. Menunda betul dari teman-teman. Ibnu katanya menghambat, menunda betul ya. Artinya menghambat atau menunda. Kita bisa lihat bahwa di sini tuh si Lina tuh ngasih tahu ya kalau sosial media tuh membantu nih, helps explain. Berarti kan positif. Tapi di sini ada pertentangan nih. Walaupun demikian, kalau misalnya nggak diatur secara baik, nanti bakal banyak nih konten-konten yang menghibur itu berdampak ke procrastination. Dan dalam hal ini berarti procrastination itu menghambat atau menunda-nunda. Berarti jawabannya apa ya di antara A, B, C, D, E ini? Coba kita baca bareng-bareng. Yang A, productivity in managing time effectively. Produktivitas dalam memanage atau mengatur waktu secara efektif. Ini jelas salah ya, karena ini malah efektif, bukan tidak efektif. Yang B, delaying tasks until the last moment. Menunda tugas hingga waktunya telah berakhir. Nah, ini benar ya, sama dengan artinya menghambat atau menunda. Jadi jawabannya itu udah tepat B. Coba kita artiin juga yang C nih, completing tasks in advance of deadlines. Nah, kalau ini artinya berarti menyelesaikan tugas itu sebelum deadline. Artinya ini berarti bertentangan. Yang D, avoiding unnecessary activities, menghindari aktivitas yang tidak penting. Nah, ini juga berarti berlawanan ya dengan menghambat. E, focusing solely on entertainment. Hanya berfokus ke hiburan semata.
Nah, ini walaupun ada kata kunci entertainment, tapi kurang tepat ya, kurang umum artinya. Jadi lebih cocok ke procrastination itu yang B. Oke, kita lihat soal yang kedua. According to Ryan Gilbert, what should schools do to address the negative effects of social media? Nah, di soal nomor 2 ini, pertanyaannya tuh hanya berfokus nih ke pernyataannya si Ryan Gilbert ini. Apa yang harus sekolah lakukan supaya mengatasi dampak negatif dari sosial media? Coba kita lihat pendapatnya Ryan Gilbert itu ada di paragraf kedua ya di sini. Ryan Gilbert. In my experience, social media is more of a distraction. Berdasarkan pengalaman saya, sosial media itu hanya lebih kepada gangguan atau distraksi. Students spend hours scrolling through memes or chatting instead of studying. Jadi banyak nih murid-murid itu menghabiskan waktunya untuk scrolling tuh dia apa ya bahasa Indonesianya, tapi dia kayak melihat-lihat gitu ya pas sosial media, khususnya dalam hal kayak ngeliatin memes atau misalnya ngobrol sama teman-temannya dibandingkan belajar. Nah, di sini Ryan ngasih solusi nih katanya. Schools should consider introducing awareness programs on healthy social media use. Sekolah seharusnya tuh mengkonsiderasi nih untuk mengintroduksi program yang memberikan kesadaran terhadap penggunaan sosial media yang sehat to ensure students don't let their academic performance suffer. Tujuannya apa? Supaya para siswa itu tuh tidak mengganggu performa akademiknya. Jadi di sini kesimpulannya si sekolah itu harus mempunyai program ya, program yang supaya sadar bahwa sosial media itu harus dipakai secara sehat. Oke. Coba dari berdasarkan penjelasan itu jawabannya apa nih teman-teman? Aku kasih waktu deh 1 menit. Oke, udah banyak banget nih yang masuk di chat. Aku lihat ada yang DM ke aku juga B, tapi mostly teman-teman jawabannya C ya, atau C nih. Oke, coba kita bahas apakah B atau C nih jawabannya. Kalau B katanya tuh ban the use of social media during school hours. Ban itu berarti ini ya, melarang penggunaan sosial media ketika jam sekolah. Ini disebut nggak kalau misalnya ada pelarangan penggunaan sosial media pada jam sekolah? Enggak ya, karena di sini justru sekolah harus membuat program yang memberikan kesadaran penggunaan sosial media yang sehat. Jadi B kurang tepat ya, teman-teman. Kalau yang C kita lihat, conduct programs on the responsible use of social media. Mengadakan program yang memberikan pertanggungjawaban terhadap penggunaan sosial media. Nah, ini lebih tepat ya jawabannya karena memang sama ya artinya untuk sekolah itu membuat programnya. Oke, kita lanjut soal 3. What is the overall tone of the thread regarding social media's role in academics? Apa sih tone itu? Nada ya, nada secara keseluruhan dari thread tadi berkaitan tentang peran sosial media di dunia akademik. Nah, kalau misalnya mau tahu nih nadanya keseluruhan thread ini, mau nggak mau kita harus baca ya keseluruhan teksnya supaya kita tahu memang thread ini tuh suasananya tuh seperti apa ya. Kita baca dari yang pertama ya dari Lina Watterson. Apa ya kira-kira pendapatnya? Social media can be both a distraction and a tool. It depends on how students use it. Oke, tadi ini kita udah baca ya yang Lina Watterson. Kalau si Lina ini tuh bilang kalau social media itu kayak ada sisi positifnya ya dan negatifnya nih. Kayak tadi dia bilang bisa menjadi distraction, tapi juga bisa menjadi suatu alat. Berarti di sini dia
netral ya. Dia tidak mendukung dan tidak juga menentang keberadaan sosial media. Terus Ryan Gilbert, tadi kita udah baca kalau menurut Ryan ini sosial media itu lebih ke distraction ya. Tapi hal tersebut bisa diselesaikan masalahnya jika sekolah itu membuat program ini ya, program penggunaan sosial media yang sehat. Berarti di sini juga dia netral ya, tidak sangat mendukung juga tidak gitu ya, sangat menentang juga tidak. Nah, kita belum baca nih yang ketiga thread ini, coba kita baca dari yang Monica. I think social media foster creativity and collaboration. Aku pikir sosial media itu tuh memberikan pengembangan terhadap kreativitas dan kolaborasi. Okay. Apps like Discord allow students to form study groups, share notes, and even attend live discussion. Aplikasi seperti Discord itu membolehkan para siswa untuk membuat grup belajar, terus juga membagikan catatan, bahkan bisa mendatangi diskusi yang disiarkan secara langsung. The problem isn't social media itself, it's the lack of guidance on how to use it for academic purposes. Jadi dia bilang, permasalahannya itu justru bukan sosial medianya nih, tapi lebih seperti kurangnya panduan nih, bagaimana ya cara penggunaan sosial media untuk tujuan akademik. Di sini Monica juga setuju dengan, tapi kalau di sini Monica lebih setuju ya teman-teman, tapi dia bilang bahwa harus adanya guidance ya supaya orang-orang tuh bisa tahu penggunaan akademiknya tuh baiknya seperti apa. Oke, berikutnya ini ada Ethan Sawyer. Not everyone can afford expensive educational tools, and social media offers free resources. Jadi katanya nggak semua orang nih bisa mendapatkan alat-alat yang edukatif itu tuh yang mahal tuh orang-orang nggak semuanya bisa dapat gitu. Nah, karena ada sosial media itu tuh bisa menawarkan sumber-sumber yang belajar yang gratis. However, walaupun demikian nih, it's important to acknowledge the risks, such as misinformation and cyberbullying, which can severely affect students' mental health and focus. Jadi katanya, walaupun demikian, kita tuh harus tahu nih risiko-risikonya dari sosial media ini, seperti adanya misinformasi, bahkan ada pembulian di dunia maya ya, yang bisa berdampak sangat buruk nih, severely, terhadap kesehatan mental dan juga fokus dari para murid ini. Oke, jadi di sini juga Ethan tuh setuju juga dengan social media untuk educational, tapi kita harus sadar nih ada risikonya juga gitu dengan penggunaan sosial media. Berarti di sini Ethan mendukung tapi juga tetap berhati-hati ya dengan penggunaan sosial media, sama seperti Monica. Lalu yang terakhir nih dari Taya Nguyen, we need to educate students about managing time effectively. Kita harus mengedukasi para murid bagaimana sih cara mengatur waktu secara efektif. Social media is double-edged sword. Sosial media itu seperti pedang bermata dua nih. Helpful for research but harmful when overused. Jadi artinya apa? Artinya bahwa dia tuh membantu untuk riset tapi berbahaya nih kalau dipergunakan secara berlebihan. It's time we promote digital literacy in schools to help students maximize its benefits. Waktunya kita nih untuk mempromosikan literasi digital di sekolah supaya bisa membantu para murid itu bisa memaksimalkan manfaatnya. Oke, jadi di sini Tara itu setuju tapi juga tidak setuju juga karena harus berhati-hati dengan penggunaan sosial media yang overused. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya secara keseluruhan dia pada ini ya menyadari pentingnya sosial media dalam edukasi, tapi juga harus berhati-hati mengingat ada dampak-dampak negatifnya juga ya kalau misalnya kita baca secara keseluruhan. Oke, coba aku serahin ke teman-teman. Berarti jawabannya apa ya kira-kira overall tone-nya dari thread ini? Oke, aku lihat A semua nih jawabannya ya. Neutral but concerned.
Ada yang tahu concerned itu artinya apa? Kalau netral pasti netral ya bahasa Indonesianya. Kalau concerned, ada yang mau coba nebak nggak kira-kira concern apa? Betul ya, khawatir artinya netral tapi juga khawatir. Ya, betul banget jawabannya adalah A ya, netral tapi juga kita lihat semuanya itu yang penulis captionnya itu atau tweetnya itu pada setuju sebenarnya dan juga menyadari juga bahwa si sosial media ini tuh ada sisi lainnya juga yang negatif dan harus diselesaikan solusinya melalui tadi cara-cara yang disebutkan di teks. Jadi betul jawabannya A ini. Kalau yang B ini artinya strongly critical, artinya tuh dia sangat menentangnya, sangat kuat gitu, strongly. Nah, kita lihat di atas justru nggak sangat menentang ya semuanya. Terus yang C, overwhelmingly positif, artinya positif secara berlebihan juga enggak ya. Indifferent itu artinya cuek ya, acuh tak acuh, jadi yang nggak peduli gitu dengan keberadaan sosial media. Ini juga enggak ya, karena dibuktikan dengan mereka itu menawarkan solusi-solusi juga ya dengan dampak negatif dari sosial media. Terakhir pesimistik atau pesimis ini juga enggak ya. Pesimis tuh berarti kan dia melihat sesuatu tuh secara negatif dan tidak ada harapan dalam penggunaan sosial media. Nah, ini kurang tepat ya yang E ini. Oke, nice teman-teman jawabannya benar semua nih nomor 3. Kita lanjut ke yang 4 nih. Who suggests that social media offers free educational resources but has risks? Siapa nih yang menyarankan atau membicarakan bahwa sosial media ini tuh menawarkan sumber-sumber belajar yang gratis tapi punya resiko. Nah, ini ada yang ingat nggak nih? Tadi kita udah bahas. Coba aku scroll lagi. Ya, aku scroll bentar. Ada Lina, Ryan, Monica Rivera, Ethan Sawyer, sama Tara Nguyen nih. Oke, sekarang aku balik ke opsinya. Coba, siapa nih teman-teman jawabannya? Oke, mantap nih. Great, jawabannya benar, D. Ethan Sawyer. Ini jelas ya, dia menjelaskan secara tersurat juga kalau di sini dia bilang nih not everyone can afford expensive educational tools and social media tuh menawarkan offers free resources. Berarti sama dengan yang ditanyakan oleh soal ya di sini. Oke, yang terakhir nih. Which opinion focuses on social media as a tool for collaboration? Mana sih opini yang berfokus bahwa social media tuh bagus sekali alat untuk kolaborasi? Oke, aku scroll lagi ke atas nih. Ada nggak nih yang nyebut-nyebutin collaboration? Lina, Ryan, Monica, Ethan, or Tara? Aku balik lagi ke opsinya. Oke, ada yang C, ada yang ada lagi nggak yang lain? Nggak ada ya, semua jawabannya C semua. Oke, betul ya, Monica Rivera. Ini bisa dilihat di sini. Dia nyebut di kalimat pertamanya, I think social media fosters creativity and collaboration. Nah, ini berarti sama dengan pertanyaan soalnya, mana opini yang menyebutkan sosial media sebagai alat kolaborasi. Betul. Oke, ini tipe soal yang pertama ya, soal-soal yang menanyakan teks itu dari thread. Sekarang kita ke tipe soal yang berikutnya. Teman-teman nanti kalau di UTBK juga bakal sering banget nih ketemu ada dua teks tersedia. Nah, kita tuh bisa pertanyaannya tuh seputar perbandingan isinya atau ditanyakan suatu informasi di salah satu teks ya. Misalnya nanya ini artinya apa ya kata misalnya teknologi di teks one. Atau ada juga pertanyaannya apa sih perbedaan ide pokok dari teks satu sama teks 2? Atau pertanyaan lainnya tuh biasanya
apa sih kaitan teks 1 sama teks 2. Nah, itu biasanya soal-soal yang ditanyakan di tipe teks yang ada dua ini. Coba kita kerjain bareng-bareng nih dari nomor 6. According to text 2, what is one significant challenge for the universal cancer vaccine? Berdasarkan teks kedua, apa sih tantangan, salah satu tantangan yang signifikan untuk penggunaan vaksin kanker yang dipakai secara universal? Oke. Kalau misalnya kita baca soal ini, walaupun teksnya ada dua ya, teks 1 sama teks 2, sorry, share screen-nya ini ya, post ya. Oke, udah muncul lagi. Nah, kalau misalnya soalnya seperti ini, according to text 2, ya udah kita kalau gitu bacanya langsung ke teks 2 aja gitu, nggak usah teks 1. Dan ini ditanyakannya tentang apa sih tantangan dari penggunaan vaksin kanker secara universal. Coba kita baca dulu ya teks 2, ini start from this page. The development of a universal cancer vaccine represents a monumental leap in medical science, but it also raises critical questions about accessibility and equity. Jadi katanya perkembangan dengan adanya vaksin kanker yang universal ini menunjukkan lompatan yang penting, a monumental leap. Leap itu artinya lompatan, monumental itu penting ya, in medical science. Jadi penemuan itu penemuan yang sangat baru nih di khususnya ilmu kedokteran. But it also raises critical questions about accessibility and equity. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis nih terkait dengan aksesibilitas dan juga keadilan. Wealthier countries and private healthcare providers may monopolize early access, leaving low-income nations at a disadvantage. Jadi katanya negara-negara yang lebih kaya dan juga pemberi layanan kesehatan swasta itu bisa jadi itu akan memonopoli akses yang lebih dulu gitu. Dan ini berdampak terhadap negara-negara berpendapatan rendah gitu. Karena ada monopoli dari si swasta ini dan juga negara-negara yang lebih kaya. This could widen global health disparities as has been seen with other medical innovations. Nah, ini tuh bisa widen itu memperluas ya disparitas kesehatan global. Disparitas tuh kesenjangan ya artinya. Yang mana ini tuh kita udah pernah lihat nih kesenjangan seperti ini tuh seperti inovasi-inovasi medis lainnya gitu. Nggak hanya di vaksin kanker yang universal ini. Additionally, concerns about affordability could hinder widespread adoption. Nah, tak hanya itu, kekhawatiran terkait dengan adanya keterjangkauan itu tuh bisa menghalangi nih adopsi secara luas penggunaan vaksin ini. Even in high-income countries, not all individuals may be able to afford this life-saving vaccine. Bahkan di negara-negara yang berpendapatan tinggi pun, nggak semua orang nih bisa menjangkau vaksin yang membantu kehidupan ini. To address these issues, policymakers and international organizations must establish frameworks that ensure fair distribution and subsidize costs for underprivileged communities. Nah, untuk menyelesaikan isu ini, seharusnya pembuat kebijakan nih dan organisasi-organisasi internasional itu harus membuat nih kerangka kerja yang memastikan distribusi yang adil nih, fair distribution and subsidize. Subsidize itu sama bahasa Indonesia subsidi ya. Mensubsidi biaya-biaya untuk masyarakat yang kurang mampu. Oke, jadi kita bisa lihat sebenarnya di sini tantangannya ya vaksin kanker ini tuh ternyata masih ada masalah terkait dengan keadilan ya. Jadi masih ada kesenjangan, nggak semua orang bisa dapat si vaksin kanker ini. Coba
teman-teman jawab nih dari A, B, C, D, E mana yang paling tepat. Kasih waktu 1 menit lagi nih. Oke, Shirley. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya ada urusan, nanti ada recordingnya ya. Oke, jawabannya sama semua nih ya. Ada yang lain nggak? Lihat sih, nggak ada ya. Semuanya jawabannya B. Oke, yes. Betul, jawabannya adalah B. The vaccine could face issues with affordability and equitable access. Betul ya, vaksin ini bakal berhadapan banyak sekali isu terkait dengan keterjangkauan dan juga keadilan, akses yang berkeadilan. Oke, kita lihat ke soal yang 7. Which of the following best restates this statement? Preliminary clinical trials have shown promising results, with participants demonstrating stronger immune responses in text 1, paragraph 2. Oke, jadi soal ini itu cuma minta satu hal nih teman-teman. Bagaimana sih yang paling tepat yang meng-restate itu artinya membuat pernyataan kembali dari pernyataan ini. Jadi kita diminta untuk parafrase ya kalimat ini yang dikasih tanda petik ini. Parafrase itu artinya jadi em, kalimat yang punya artinya sama tapi pakai kata yang berbeda gitu. Contohnya kalau parafrase tuh misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ya aku contohin dulu. Misalnya aku makan pada siang hari. Nah, itu kalimat yang pertamanya. Tapi kalau di parafrase bisa dibilang pada siang hari aku selalu makan gitu. Nah, itu kan artinya sama ya. Nah, itulah parafrase. Dan kalau misalnya di contoh kasus ini, kita harus memparafrase kalimat yang ini. Nah, berarti kita harus cari ya kata-kata yang memiliki arti yang sama. Tapi sebelum itu coba kita translate bareng-bareng dulu ya, apa sih kalimat ini yang sedang dibicarakan. Preliminary clinical trials have shown promising results with participants demonstrating stronger immune responses. Jadi, preliminary clinical trials itu artinya percobaan klinis pendahuluan ya. Trials ini artinya percobaan. Ya, aku setiap ada kata-kata kayaknya lebih enak ditulis aja ya biar kebaca semuanya. Percobaan preliminary itu artinya pendahuluan ya. Sedangkan kalau clinical ini artinya klinis. Jadi bisa kita artikan sebenarnya di sini ada percobaan klinis pendahuluan ya. Have shown promising results. Nah, percobaan ini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dengan para partisipan dari percobaan ini tuh menunjukkan demonstrating itu ya, menunjukkan respon imun yang lebih kuat, stronger immune responses. Coba kita lihat dari masing-masing opsi. Yang early trials indicate that participants respond positively to the vaccine. Nah, percobaan pada awal-awal mengindikasikan bahwa para partisipan tuh merespons secara positif kepada vaksinnya. Oke, early trials sama nggak dengan preliminary clinical trials? Sama ya, karena sama-sama artinya tuh percobaan yang dilakukan secara terlebih dahulu, dan early itu kan berarti awal-awal ya. Nah, itu kan sama aja artinya. Terus partisipannya kan katanya stronger immune responses ya. Jadi memiliki imun yang lebih kuat. Nah, ini sama aja nih. Kalau partisipan ini merespon secara positif ke vaksinnya. Berarti sama aja artinya dengan stronger positively sama saja dengan stronger immune system. Okay. Jadi jawabannya udah tepat nih kita nemu yang A. Tapi kalau yang B, coba ya kita buktikan kenapa dia bisa salah.
Immune responses in clinical trials have been encouraging but inconclusive. Katanya respon terhadap imun tuh di percobaan klinis ini sebenarnya memberikan dampak yang positif ya, tapi inkonklusif. Inkonklusif tuh artinya belum dapat disimpulkan atau tidak dapat disimpulkan. Inkonklusif. Tidak dapat disimpulkan. Atau bisa juga dibilang tidak ada hasilnya gitu ya. Ini justru bertentangan ya. Justru di sini udah ada hasilnya ya, menunjukkan stronger immune responses. Berarti kan nggak inkonklusif ya percobaannya itu tadi. Salah. Yang C, participants in the trials showed some improvements, but more data is needed. Oke, katanya partisipan dari percobaan itu menunjukkan adanya perkembangan. Betul, ada perkembangan, tapi disebut di sini more data is needed. Nah, ini udah nambah-nambahin ya, karena tadi informasinya sebenarnya nggak ada di kalimat ini, kalau misalnya ada data yang dibutuhkan. Ingat ya, kalau parafrase tuh berarti hanya mengganti kata-katanya saja, tapi tidak mengubah artinya. Dalam hal ini yang si ini tuh berarti udah mengubah artinya ya, karena menambahkan informasi baru. More data is needed. Ini kurang tepat berarti yang C. Yang D, the vaccine has been proven ineffective in initial testing phases. Vaksin ini telah terbukti tidak efektif di percobaan pertama. Ini nggak tepat ya, karena justru efektif ya, bukan tidak efektif. Terakhir yang E, promising immune responses were not recorded in select participants during trials. Katanya, respon imunitas yang menjanjikan tidak terekam di partisipan terpilih ketika sedang percobaan. Nah, ini kurang tepat ya, justru disebutkan di sini bahwa partisipan ini menunjukkan respon yang kuat di imunnya itu. Kalau were not recorded kan berarti tidak kelihatan ya, tidak ditunjukkan. Berarti ini kurang tepat juga. Oke, kita lanjut ke nomor 8. According to text 2, what is one concern regarding the vaccine's global distribution? Nah, menurut teks kedua, apa sih salah satu kekhawatiran berkaitan dengan distribusi vaksin secara global? Oke, tadi udah sempat dibahas. Coba ada yang mau coba jawab mungkin dari A, B, C, D, E mana yang paling tepat? Oke, coba aku kasih tunjukin sedikit lagi nih buat inget-inget ya, kira-kira jawabannya apa. Ya, ini teksnya tadi, terus ini opsinya teman-teman. Oke, jawabannya B, udah yakin? Udah dikunci jawabannya B? Oke, jadi coba ya kita tulis dulu ya B, jawaban teman-teman. Kita baca lagi tentang permasalahan distribusi vaksin global ya. Jadi di sini disebutkan bahwa wealthier countries and private healthcare providers may monopolize early access, leaving low-income nation at disadvantage. Jadi sih katanya kalau yang pemberi layanan kesehatan swasta itu tuh bisa jadi memonopoli ya akses pas awal-awal, membuat negara-negara yang berpendapatan rendah ini tuh jadi tidak mendapatkan gitu ya, tidak mendapatkan keuntungannya. Oke, ini
Sama nggak ya dengan may restrict access to certain groups? Nah, ini kurang tepat nih teman-teman. Kenapa? Karena di sini si private healthcare tuh nggak restrict sama sekali ya. Restrict tuh artinya melarang ya. Jadi ada kegiatan secara aktif melakukan nih kalau nih nggak boleh ya kita ngelarang orang-orang untuk mengakses. Sedangkan dalam teks ini tuh hanya disebutkan kalau dia tuh si pelayanan kesehatan swasta ini tuh hanya memonopoli aja gitu pada akses pas awal-awal. Nah, kalau monopoli kan bukan berarti dia melarang ya, cuman dia menguasai nih yang jual cuman saya doang gitu ya sama si pelayanan kesehatan swasta ini. Jadi kurang tepat kalau restrict ini. Jawabannya ada lagi katanya dari Mailasa Ibnu coba kita bahas. International organization may struggle to manage distribution efficiently. Katanya organisasi internasional tuh bisa jadi itu tuh kesulitan nih untuk mengatur distribusi secara efisien. Coba mana yang ngebahas international organization itu. Nah, disebutkan bahwa international organization must establish frameworks that ensure fair distribution and subsidized cost. Di teks ini cuma disebutkan aja nih kalau organisasi internasional tuh harus nih membuat kerangka kerja yang bisa memastikan nih distribusi yang adil dan mensubsidi. Apakah disebutkan kalau misalnya dia itu kesulitan untuk mengatur distribusi secara efisien? Nah, ini kurang tepat ya, karena di sini nggak disebutkan kalau si organisasi internasional ini tuh kesulitan ya, tapi di sini lebih menunjukkan kalau apa yang harus organisasi internasional itu lakukan demi distribusi yang adil. Oke, terus yang ini aku lihat ada yang jawab di Silvi. Bentar ya, tadi ada yang nanya kalau aku boleh di Zoom nggak? Kayak segini cukup nggak teman-teman kalau Zoom ya? Atau terlalu nge-Zoom banget nggak? Aman? Oke, aman ya. Coba kita lihat dari yang ini its distribution might mirror past disparities in access to medical breakthrough. Jadi katanya distribusi, permasalahan distribusi ini tuh bisa jadi itu tuh mencerminkan nih kesenjangan yang pernah terjadi di masa lalu ya, past disparities terhadap akses ke breakthrough itu artinya terobosan ya, terobosan baru di dunia medis. Benar nggak ini? Coba kita baca di sini. Oke, bentar. Nah, betul ya, karena di sini disebutkan nih, di kalimat terakhir. This could widen global health disparities. Ini tuh si permasalahan vaksin kanker itu bisa memperluas nih kesenjangan kesehatan global. As has been seen, artinya seperti yang pernah terlihat pada other medical innovations gitu, terhadap inovasi-inovasi medis lainnya gitu. Berarti kan ini sama ya bahwa si distribusi permasalahan distribusi itu seperti um, terobosan baru di dunia medis juga gitu yang pernah terjadi. Jadi tepat jawabannya adalah ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke nomor 9. According to text 1, why is continued research important for the universal cancer vaccine? Nah, sekarang kita ke text 1 ya. Kenapa sih kalau melanjutkan riset itu penting nih buat vaksin kanker universal ini? Oke, kita coba cari dan baca dulu teks 1 itu ngebahas apa sih? Karena pasti berbeda ya dengan teks 2, pasti perspektifnya. Oke, dari paragraf 1. Recent breakthrough in mRNA technology have paved the way for the development of a universal cancer vaccine. Jadi,
terobosan yang terjadi baru-baru ini di teknologi mRNA ini tuh telah menunjukkan jalan nih, paved the way. Ini bahasanya bagus banget nih ya. Jadi sebenarnya ini fun fact aja ya teman-teman, paved itu tuh artinya sebenarnya aspal ya. Nah, jadi tapi dalam konteks ini tuh sebenarnya lagi nggak ngebahas aspal sebenarnya. Jadi dengan teknologi ini tuh jadi mengaspal jalan enggak gitu kan. Tapi ini sebagai kayak semacam metafora gitu ya. Bahwa kan kalau misalnya jalan di aspal kan jadi gampang gitu jalannya. Kita bisa mudah akses ke tempat tersebut karena jalannya udah di aspal. Nah, itulah analogi yang digunakan dalam teks ini gitu. Jadi pave the way ini artinya bukan mengaspal jalan tetapi memberikan jalan atau membuka jalan ya teman-teman. Jadi di sini ini ya lagi ngebahas tentang teknologi itu benar-benar membuka jalan ya terhadap perkembangan dari vaksin kanker secara universal. This vaccine trains the immune system to identify and destroy cancerous cells regardless of the type of tumor. Jadi katanya vaksin ini tuh melatih sistem imunitas kita untuk mengidentifikasi dan juga menghancurkan nih sel-sel yang bersifat kanker tanpa melihat tipe tumornya tuh apa. Preliminary clinical trials have shown promising results with participants demonstrating stronger immune responses and, in some cases, a reduction in tumor size. Jadi ini percobaan-percobaan tuh telah dilakukan di mana para partisipan tuh menunjukkan respon imunitas yang lebih kuat nih gara-gara si vaksin ini gitu. Bahkan di beberapa kasus tuh ada pengurangan ukuran dari tumornya. Reduction itu pengurangannya. Experts believe this innovation could revolutionize oncology by making cancer more manageable or even preventable. Jadi banyak ahli-ahli yang percaya kalau inovasi ini tuh bisa jadi merevolusi nih dunia onkologi. Onkologi itu jenis ilmu ya, bahasa Indonesia juga onkologi di mana mereka itu tuh bisa membuat kanker tuh lebih mudah diatur, manageable, bahkan juga bisa diprevensikan, preventable, atau dicegah ya. Walaupun demikian, ilmuwan-ilmuwan tuh emphasize itu artinya menunjukkan atau menekankan bahwa harus ada nih percobaan yang lebih luas lagi, ekstensif, itu diperlukan are required to confirm the vaccine safety and effectiveness across diverse population. Nah, tujuannya untuk mengkonfirmasi nih vaksin itu sebenarnya udah benar-benar aman belum sih? Atau udah benar-benar efektif belum sih gitu ya untuk populasi yang diverse. Diverse itu artinya yang beragam gitu. Jadi perlukan yang lebih luas lagi percobaannya. This discovery represents a major step forward, but it also highlights the importance of continued investment in research and collaboration across institution. Jadi katanya penemuan ini tuh sebenarnya menunjukkan nih adanya langkah yang maju gitu ya. Tapi juga kita tuh harus sadar juga nih pentingnya untuk menginvestasi lebih lanjut terhadap riset dan kolaborasi antar lembaga juga ya. Jadi di sini kalau misalnya tadi kita ingat ya pertanyaannya tuh ditanya kenapa sih kita harus adanya penelitian lebih lanjut. Nah, tujuannya itu tuh katanya supaya ini ya di sini sebutkan untuk mengkonfirmasi keamanan dan keefektivitasan dari si vaksin ini terhadap populasi yang beragam ya di sini. Coba kita lihat opsi-opsinya. Teman-teman juga coba jawab ya yang nomor 9 ini. Kira-kira apa ya dari sini yang paling tepat nih kalau kita baca bareng-bareng tadi? Oke, nice. Yes, jawabannya A. Betul semua. To ensure it is safe and effective for a variety of populations. Betul banget ya, untuk memastikan bahwa vaksin itu aman dan efektif untuk variety itu sama juga artinya beragam ya. Beragamnya dari populasi yang beragam ini. Betul. Oke.
Oke, kita ke last question dari teks ini ya, teks yang teks one and teks two ini. Nah, tadi kan sebenarnya kita udah baca bareng-bareng ya semuanya. Aku mau coba teman-teman jawab nih, kira-kira apa sih hubungan antara kedua teks tersebut nih. Coba aku kasih waktu 1 menit deh dari teks one, teks two, bahasnya perbedaannya apa. Oke, aku lihat jawabannya udah pada jawab nih ya di chat. Jawabannya pada A semua. Alright, betul jawabannya A. Betul, jawabannya A karena si Tax One ini memang berfokus ya, tadi itu ngebahas tentang bagaimana vaksin itu menjadi suatu monumental leap ya, tadi disebutkan bahwa dia itu suatu hal yang benar-benar terobosan baru ya. Tapi dibilang juga ya tadi ya di Tax One kalau vaksin baru ini tuh harus ada penelitian lebih lanjut. Berarti kan di sini Tax One itu masih membahas belum tantangannya ya, masih pengenalan dari si vaksin ini. Dan ini betul ya di text one. Sedangkan kalau tadi kita baca text two itu tuh lebih ngebahas tentang challenge of its accessibility. Jadi tantangan, oke ini vaksin sebenarnya terobosan baru nih, tapi permasalahannya tadi disebutkan ya, tadi teman-teman ingat, ada permasalahan aksesibilitas dan juga terkait dengan kesenjangannya ya, atau keterjangkauan dari vaksin tersebut. Berarti si teks ini udah bukan ngebahas pengenalan lagi ya, sudah membahas tentang tantangan-tantangannya atau challenge-nya. Jadi betul jawabannya teman-teman yang A. Oke, sebelum ke teks 11, teks yang untuk nomor 11 sampai 15, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Kita break time dulu deh 3 menit supaya nggak terlalu too much information ya. Kita uh, kayak ada waktu ngeproses dulu deh, kita 3 menit mungkin ya sampai 17.25. Tapi in the meantime, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget. Atau yang masih bingung. Mungkin dari vocabularies, atau lainnya gitu ya. Tentang tipe soal ini tuh sebenarnya apa sih gitu ya. Kayak misalnya ini kalau text one and text two tuh gimana cara ngebacanya gitu, cara ngerjain soalnya. Itu boleh banget. Kita sampai 17.25 deh untuk Q&A dan juga break time-nya. Oke, berarti so far so good teman-teman. So far aman ya, belum ada bingung. Pertanyaan gini suka ada jebakan gak ya, Kak? Oke, sebenarnya aku mau ngasih tahu aja sih sebenarnya em, soal itu sebenarnya nggak eh, masalah bukan jebakan sih ya, tapi kita nggak teliti. Sebenarnya yang ditanyain tuh simple gitu ya, kalau misalnya kita teliti. Dan sebenarnya pertanyaannya pun kalau UTBK sekitar seperti ini aja sih teman-teman, kayak contohnya nih kayak tadi ya soal tentang thread nih. Jadi ada orang saling um, mengobrol dan berdiskusi dalam suatu forum, dalam forum itu thread, dan caranya supaya teman-teman tetap fokus dan bisa menjawab dengan tepat pun teman-teman harus tahu apa yang mau ditanyakan di soalnya. Jangan teman-teman pusing dulu nih gara-gara ngeliat teks panjang banget, aduh baca dulu deh gitu, misalnya kayak
ini kan panjang banget ya, aku nggak ngerti apa-apa gitu. Nah itu tenang aja teman-teman, baca dulu soalnya maunya apa, dan kalau misalnya teman-teman udah jelas nih permasalahan yang memang diminta oleh soal tersebut, teman-teman akan mudah untuk mencoba menjawabnya, atau bahkan kalau teman-teman nggak tahu sama sekali, mudah sekali untuk merabanya. Sesimpel kayak tadi ya soal yang procrastination ini. Kita nggak tahu nih arti procrastination itu apa. Nah itu kita nggak usah panik gitu. Kita coba baca aja dulu hal-hal yang ada di sekitarnya. Kayak ini procrastination, itu sekitarnya ngebahas apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, ternyata dia lagi ngebahas tentang sisi positif dulu sebelumnya sisi positif dari sosial media. Tapi ada however ya, however itu kan berarti tetapi gitu ya, pertentangan. Nah, berarti kan kalau positif berarti pertentangannya negatif. Ya udah kita coba baca aja di opsi mana yang paling negatif gitu, yang paling bertentangan. Nah, ini akan membantu kita sekali untuk mencoba menjawab-jawab soal-soal yang memang misalnya seperti yang kita nggak tahu artinya sama sekali. Gitu, Iksan. Iya, LB waktunya 20 menit ya tahun ini juga. Nah, itu makanya kita fokus ke soalnya itu maunya apa supaya kita juga bisa menjawabnya secara efektif gitu. Dan harus dibiasain juga ya kalau misalnya teman-teman kan kalau di kelas kan sekarang kita tuh belajar bareng-bareng gitu, nggak ada time limitnya. Nah, supaya teman-teman terbiasa dengan situasi UTBK nanti pun, teman-teman harus coba nih latihan soal pakai time limit. Nih misalnya ya, hari ini kan kita udah ngebahas ya modul soal satu. Nanti malam mungkin atau enggak kemudian hari teman-teman review lagi nih kerjaan soal ini, tapi coba pakai time limit. Nah, itu akan membantu teman-teman bisa memanage waktu lebih baik nih waktu pas SNBT nanti. Jadi 20 menit teman-teman bisa nih gitu, enggak bukan apa ya, bukan kelebihan tapi kekurangan ya dari waktunya. Jadi coba pakai strategi itu deh teman-teman. Oke, kita udah 17:27, kita lanjut aja ya ke soal 11 sampai 20. Di sini ada teks baru dan teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 11 sampai 15 ya. Kita lihat dari soal nomor 11 ini maunya apa. What is the main focus of Ursula M. Burns' memoir Where You Are Is Not Who You Are? Apa sih fokus utama dari memoirnya dari Ursula M. Burns? Memoir itu dia biografi singkat ya artinya. Dan judul biografi singkat itu adalah Where You Are Is Not Who You Are. Oke, coba kita cari di sini um, mana kata yang menunjukkan memoirnya itu. Oke, di sini disebutkan bahwa Ursula M. Burns, dia itu dulunya adalah CEO dari Xerox. Dia merupakan perempuan berkulit hitam pertama yang menjadi CEO yang masuk dalam uh, company atau perusahaan yang masuk ke top 500. Dia melayani perusahaan tersebut itu dari tahun 2009 sampai 2016. Nah, dalam memoirnya itu, Where You Are Is Not Who You Are, menunjukkan perjalanan dia nih, dan juga menawarkan tentang semacam pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan nih dari karirnya yang luar biasa, katanya. Oke, jadi kita udah tahu ya kalau ini tuh sebenarnya ngebahas tentang perjalanan dia dan pelajaran dalam karirnya sebagai CEO ini ya dari tahun 2009 sampai 2016. Coba kita lihat di sini kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Ya, ada yang mau coba jawab dulu? Oke, betul. Jawabannya B lagi. Jadi memang jelas ya di sini bahwa di sini menunjukkan tantangan dan pelajaran yang dia dapatkan selama dia tuh perjalanan sebagai CEO perempuan berkulit hitam pertama di Fortune 500 Company. Ini
betul dijelaskan di kalimat ini semua ya. Oke, yang kedua, which aspect of Burns' life is highlighted as a key influence in her success? Jadi aspek apa sih dari kehidupan Burns yang menunjukkan apa sih pengaruh yang paling besar atau kunci pengaruh dari kesuksesan dia? Coba kita lihat di kalimat berikutnya, mungkin ada keywords-nya. Burns attributes her success to her mother, a hardworking Panamanian immigrant who raised three children in a Manhattan tenement. Jadi di sini katanya Burns itu mengatribusikan nih terhadap terhadap kesuksesannya itu kepada ibunya. Ibunya itu seorang imigran dari Panama ya yang pekerja keras, di mana ibunya itu mengasuh 3 anak ya di sini di sebuah rumah sewaan yang ada di Manhattan. Oke, berarti di sini kita lihat bahwa ibunya tuh sangat berpengaruh ya terhadap kesuksesannya si Burns ini. Berarti opsinya betul ya, B juga. Her mother's life lessons and support. Ya. Okay, number 13. According to the passage, what does Burns emphasize about affirmative action? Apa sih di berdasarkan teks di atas, Burns itu tuh menekankan terhadap aksi afirmatif ya. Affirmative action tuh dia tuh ini ya kayak program keringanan ya dari pemerintah biasanya ditujukan untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu gitu. Coba kita lihat di sini mana affirmative action disebutnya. Oke, Shadows Challenge di sini nggak ada ya. Wah, di mana nih ya? While these lessons are so inspiring, the memoir digs deeper into Burns' life and career, offering untold truths about she discussed challenge and culture shock. Oke, di sini nggak disebut. The book also explores her tenure during Xerox financial struggles. Burns faced difficult discussion. Oke. Wah, tadi aku perasaan kayak baca gitu ya, tapi kok di sini jadi nggak ada gitu ya. Atau aku ada yang kelewat nih, teman-teman. Oh, ini nih, affirmative action ada di sini. Wah, aku kelewat nih. Oke, jadi di sini sebutkan kalau Burns itu menekankan pentingnya adanya aksi afirmatif. Katanya, noting that opportunities are not equally distributed. Jadi, dia tuh mencatat kalau aksi afirmatif tuh bagus sekali uh, terhadap kesempatan gitu ya, buat memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak terdistribusi secara adil ya. Oke, jawabannya apa nih teman-teman berarti? Kalau dia kan pandangannya positif ya, kalau affirmative action tuh membantu orang-orang gitu ya yang tidak mendapatkan akses secara adil. Oke, betul ya jawabannya C. It plays a vital role in providing opportunities for talented individuals. Betul ya, jadi affirmative action itu memberikan peran yang vital nih, peran yang penting untuk memberikan kesempatan gitu ya buat individu-individu yang berbakat. Betul. Kalau B itu it's unnecessary for those with talent and ambition, berarti kan affirmative action itu nggak penting buat orang yang punya talenta gitu, punya bakat dan punya ambisi. Nah, ini kurang tepat ya. Justru tadi Burns tuh bilang nih kalau affirmative action tuh memberikan kesempatan yang sama setiap orang dan bahkan membuka kesempatan yang besar juga usai buat um, yang orang yang tidak punya itu ya, tidak punya kesempatan yang adil. Kalau yang A, it provides unfair advantage to underrepresented groups. Nah, ini justru antonimnya di bertentangan ya. Katanya kalau affirmative action itu memberikan keuntungan yang tidak adil buat kelompok-kelompok yang tidak terrepresentasi. Nah, justru affirmative action memberikan keadilan ya, bukan provides unfair advantage gitu.
Oke, ini talented individuals lebih tersirat ya, tapi di sini disebutkan bahwa affirmative action itu memberikan oportunitas, kan berarti oportunitas itu membuka kesempatan yang lebar gitu untuk orang-orang gitu ya, bahkan orang-orang yang talented tapi nggak punya kesempatan kan berarti jadi masuk juga ya di sini. Nah itu uh, lebih ketersirat ya yang untuk bagian ini dan nggak apa-apa saudara kalau misalnya tersirat pun yang penting intinya itu sama ya kalau kita bandingkan dengan opsi-opsi lain gitu. Oke, kita ke next question. What does Burns believe about being too nice in the workplace? Apa yang Burns percayai nih tentang menjadi terlalu baik di dunia kerja? Nah, ini nice itu ya pakai tanda kutip ya, baik itu maksudnya apa? Coba kita lihat dulu di sini tentang workplace ya, berarti pandangannya Burn ini. Oke, nah coba kita baca di bagian sini karena di sini udah masuk karirnya si Burn ini. Now, while these reasons are inspiring, the memoir digs deeper into Byrne's life and career, offering unpolished truth about her rise in elite corporate culture. Jadi, dia itu kan tadi dapat pelajaran-pelajaran yang menginspirasi ya dari ibunya gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat baca biografinya pun yang singkat itu tuh ternyata mendalami juga lebih dalam, menggali lebih dalam lagi tentang kehidupan dan karirnya Byrne ini. Dan di autobiografinya ini disebutkan bahwa banyak sekali fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang memang tidak polish ya, polish itu tidak tersensor gitu ya, benar-benar kayak kenyataannya gitu di dunia her rise in elite corporate culture tentang budaya di corporate-corporate yang elite itu. She discusses challenge like culture shock, being an outsider in elite spaces, and finding joy on her own terms. Dia mendiskusikan tantangan-tantangan seperti dia memiliki keterkejutan gitu ya dengan budaya-budayanya, terus juga dia menjadi orang yang terluar gitu, yang terasingkan uh, di dunia-dunia orang elit, tapi dia juga belajar tentang bagaimana dia berbahagia dalam gayanya dia sendiri. Oke, ini tentang yang affirmative action, tadi kita udah baca. Terus di sini sebutkan, her leadership style reflects hard truths. She advocates being honest, even if uncomfortable, to combat mediocrity. Jadi kepemimpinan dia itu sebenarnya dia tuh orangnya jujur banget gitu ya, walaupun menyakitkan katanya. Dia tuh sangat mengadvokasi tentang kita tuh harus jujur gitu, walaupun tidak nyaman kita berkata jujur kepada orang-orang gitu di cara dia memimpin di dunia kerja. Tujuannya apa? Tujuannya tuh untuk combat mediocrity. Combat itu artinya melawan mediocrity itu artinya mediocre ya, melawan bukan kebiasaan tapi orang rata-rata gitu ya. Jadi dia berbeda gitu dari yang lain gitu. Tujuan dia honest gitu. Oke. Nah, ini kita bisa samakan juga ya tentang being too nice. Nah, being too nice kan berarti dia lawan kata dari dia kepribadian yang jujur gitu ya kalau di dunia kerja. Dan tujuannya itu tadi disebutkan di dalam teks itu bahwa dia tuh jujur tuh tujuannya supaya to combat mediocrity ya. Berarti yang tepat ini jawabannya udah kelihatan dong ya teman-teman. Jawabannya apa nih? Oke. Yes, betul ya. B jawabannya. It often leads to mediocrity and avoids addressing hard truth. Ya, dia bilang kalau misalnya terlalu baik di dunia kerja itu bisa berdampak ke mediocrity dan juga menjauhkan kita untuk mengadres itu, menyelesaikan masalah tentang kenyataan yang memang sulit diterima. Oke, nah ini pertanyaannya tentang what does the phrase where you are is not who you are mean as used in the text? Kalau frasa dari kamu berada di mana itu bukan kamu sebenarnya tuh artinya apa ya dalam teks ini?
Tadi kita udah baca ya kalau si Ursula Burns ini tuh dia berawal dari keluarga yang kurang mampu juga ya, karena dilihat dia itu tadi pakai affirmative action, terus juga tinggalnya tuh di rumah sewaan gitu ya di Manhattan ini. Terus ibunya juga seorang imigran gitu ya, dan punya 3 anak, tapi dia bisa menjadi first black female CEO. Berarti kan adanya perubahan yang signifikan ya dari kehidupan itu meningkat. Nah, kalau gitu apa nih teman-teman jawaban yang paling tepat? Oke, ada yang punya jawaban lain atau A semua? Oke, aku lihat Cynthia jawabannya B ya di sini. Oke, let's reveal the question. Let's reveal the answer. Jawabannya adalah B nih teman-teman. Ya, your current circumstances don't define your potential. Oke, jadi kalau misalnya kita artikan secara harfiah kan sebenarnya where you are tuh maksudnya kamu di mana itu menentukan kamu siapa gitu ya. Nah, di sini maksudnya where you are tuh bukan berarti lokasi secara fisiknya gitu ya. Lokasi secara fisiknya si Ursula Burn itu tidak menentukan kesuksesan dia. Nah, maksudnya bukan ke secara tersurat seperti itu, tapi lebih cocok ke keadaannya, keadaan si Ursula Burns itu pada saat itu tuh tidak mendefinisikan tentang potensialnya. Karena tadi dijelaskan ya, dia kan keadaannya keluarga tidak mampu ya, tapi ternyata dia punya potensi kok gitu ya di kedepannya menjadi seorang CEO. Berarti kan current circumstances tuh nggak mendefinisikan potensi kamu gitu. Kalau physical location ini kurang tepat ya karena terlalu sempit ya, cuman ngebahas lokasi secara fisik. Dan kalau circumstances ya lebih luas ya, bisa lokasi secara fisik, terus juga keadaan latar belakang keluarga, terus masalah yang dia hadapi gitu ya. Nah, itu tuh lebih luas dan lebih cocok dengan konteks si biografi atau memoirnya si Ursula Burns ini gitu. Jadi hati-hati ya kalau misalnya mencari makna dari suatu kata, itu perhatikan konteks di teksnya tuh apa gitu ya. Apakah cuma physical location or something more broader than that gitu. Oke, kita ke teks terakhir ya, nomor 16 sampai 20. Kita coba baca dulu nih nomor 16 apa pertanyaannya. Okay, the passage mainly discusses. Jadi ini teksnya itu secara umum mendiskusikan tentang apa ya atau membahas tentang apa ya. Nah kalau gini berarti kita harus baca secara keseluruhan gitu ya supaya kita dapat idenya tentang emang lagi ngebahas apa ya teks ini gitu. Supaya kita paham dulu, coba kita baca bareng-bareng. Oke, di sini judulnya tentang Lessons on Success and Deliberate Practice from Mozart, Picasso, and Kobe Bryant. Jadi sini tentang pelajaran sukses dan praktek secara deliberate. Deliberate itu tuh jadi latihan secara penuh dengan tujuan, penuh dengan alasan yang kuat gitu ya latihannya itu. Dan ini belajar dari Mozart, Picasso, dan Kobe Bryant. Oke, kita baca bareng-bareng. How long does it take to become elite at your craft? Berapa lama kamu bisa menjadi elit di keahlian kamu? And what do people who master their goals do differently than the rest of us? Apa sih orang-orang yang bisa menjadi master nih di tujuan mereka atau cita-cita mereka? Apa sih yang mereka lakukan secara berbeda gitu dibanding kita semua? That's what John Hayes, a cognitive psychology professor at Carnegie Mellon University, wanted to know. Nah, di sini pertanyaan itu dijawab oleh seorang psikolog profesor nih, namanya John Hayes. For decades, Hayes has been investigating the role of effort, practice, and knowledge in top performers.
dia selama berdekade-dekade itu telah menginvestigasi nih tentang peran dari usaha, latihan, dan pengetahuan dari orang-orang yang top gitu. He has studied the most talented creators in history, people like Mozart and Picasso, to determine how long it took them to become world class at their craft. Nah, dia tuh mempelajari orang-orang nih yang memang kreator ya, jadi pencipta gitu ya, yang paling berbakat di sejarah seperti Mozart dan Picasso. Dan dia tuh mempelajari tentang berapa lama sih mereka bisa menjadi kelas dunia gitu di keahlian mereka. Furthermore, he has investigated the choices and experiences that have led to their success. Nah, lebih lanjut, dia juga menginvestigasi tentang apa sih pilihan-pilihan yang mereka punya dan pengalaman-pengalamannya yang bisa membawa mereka tuh menjadi sukses. Let's talk about what Hayes has discovered about world-class performers. Yuk kita bicarakan tentang apa yang Hayes temukan terhadap orang-orang yang memang performers yang tingkat dunia ini. And more importantly, let's discuss how you can use these insights to achieve your goals and become your best. Dan yang paling penting, yuk kita bahas bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai cita-cita kita dan menjadi yang terbaik. Paragraf berikutnya, 10 years of silence. Hayes started his research by examining successful composers. Nah, si Hayes ini memulai risetnya dengan mengeksaminasi nih, komposer atau pembuat musik yang sukses. He analyzed thousands of musical pieces produced between 1685 and 1900. The central question driving his work was how long after one becomes interested in music is that one becomes world class. Oke, jadi dia meneliti ya, menganalisis ribuan musik-musik yang diproduksi pada tahun 1685 sampai 1900. Dan dia tuh bertanya nih, pertanyaan utama dari penelitiannya itu berapa lama sih orang tuh bisa tertarik dengan musik hingga akhirnya tuh dia menjadi orang yang kelas dunia gitu dalam bidang musik. Hayes developed a list of 500 musical masterworks frequently played by symphonies worldwide. Nah, dia membuat list 500 karya mahakarya ya dalam musik-musik yang sering dimainkan dalam di dunia gitu ya, simfoni di dunia. These were created by 76 composers. Nah, 500 musik ini tuh ternyata dibuat oleh 76 komposer. He mapped each composer career timeline to determine how long they had been working before creating their masterworks. Nah, terus si Hayes tuh memetakan nih, gimana sih timeline-nya gitu ya. Berapa lama sih mereka bekerja hingga akhirnya sebelum mereka akhirnya membuat mahakarya tersebut gitu. The discovery, hasilnya, almost every masterwork was written after the composer had worked for at least 10 years. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa mahakarya itu biasanya dibuat atau ditulis setelah si komposer itu kerja setidaknya udah 10 tahun gitu. Baru mereka menghasilkan si mahakarya. Out of 500 pieces, only 3 exceptions were written in years 8 and 9. Nah, dari 500 musik tadi tuh, hanya ada pengecualian lah 3 komposer tuh sebelum membuat mahakarya tuh membutuhkan waktu 8 sampai dan 9 tahun. Jadi ini pengecualiannya. Even a genius like Mozart needed at least a decade of practice before producing something popular. Bahkan orang jenius kayak Mozart aja butuh waktu 1 dekade nih sebelum akhirnya memproduksi sesuatu yang populer. Hayes called this period filled with hard work and literary recognition the 10 years of silence. Nah, si Hayes ini menyebutkan periode ini tuh periode yang penuh dengan kerja keras tapi masih belum dapat recognition lah, belum dapat rekognisi atau belum diketahui oleh orang-orang. Nah, ini disebutnya sebagai 10 tahun kediaman. Follow-up studies found similar patterns among famous painters and poets. Jadi selanjutnya ada studi juga nih yang memiliki pola yang sama di antara pelukis-pelukis yang terkenal dan juga penyair-penyair terkenal juga ya. These findings were further validated by research from professors like K. Anders Ericsson,
who popularized the idea that 10 hours of practice are needed to become an expert. Nah, jadi selain penelitiannya Hayes pun ada penelitiannya dari K. Anders Ericsson kalau sebelum orang tuh menjadi ahli atau expert tuh harus ada 10 jam latihan terlebih dahulu. However, as researchers dug deeper, they realized time alone wasn't enough. The secret was how this individual practice. Jadi, nah tapi penelitian itu nggak sepenuhnya benar kok. Ternyata setelah udah diteliti lebih lanjut, waktu aja kita 10.000 jam tuh nggak cukup untuk kita tuh benar-benar bisa menjadi ahli dari suatu bidang. Tetapi rahasianya tuh bagaimana orang tersebut tuh bisa, bagaimana cara orang tersebut latihan gitu, bukan berapa lamanya. Lanjut, how Kobe Bryant made it to the top. Kobe Bryant, one of the greatest basketball players of all time, exemplifies this principle. Jadi di sini ada Kobe Bryant ya, dia merupakan pemain basket yang paling greatest of all time, jadi paling bagus banget gitu ya. Exemplifies this principle. Exemplifies itu artinya menunjukkan ya atau menjadi contoh dari prinsip ini. During his career, he won 5 NBA championships, 2 Olympic gold medals, and accumulate over $200 million in earnings. Oke, ini menunjukkan pencapaian-pencapaian dia. In 2012, while preparing for the Olympics as part of Team USA, Bryant gave a glimpse into his legendary work ethic. Jadi dibilang bahwa ketika dia menjadi bagian dari tim Amerika atau USA, Amerika Serikat, Bryant tuh ngasih tahu nih etika kerjanya gitu sebelum dia ikut lomba ini. A trainer, Robert, shared the story. At 4:15 a.m., Kobe called Robert asking for help with conditioning. By the time Robert arrived at 4:45 a.m., Kobe was already drenched in sweat. Jadi dia jam 4:15 tuh menelpon pelatihnya Robert untuk minta bantuan dengan pekondisian. Terus 4:45 tuh si Kobe udah basah kuyup ya, drenched in sweat. Sweat itu artinya keringat, drench itu artinya basah kuyup. Terus mereka tuh bekerja pengkondisian tuh kurang lebih dari 1 jam lah. Terus 45 menitnya ada latihan kekuatan. Setelah si Robert nih pergi, si Kobe ini tetap nih untuk latihan shooting nih, memasukkan bola ya ke ring basket itu sampai jam 11 siang. Dan dia menyelesaikan 800 masukan gitu ya ke ring basketnya. Nah, semua ini tuh dilakukan sebelum nanti ada latihan yang ofisial gitu bersama timnya. Jadi udah latihan sendiri dulu ya. Nah, effort ini, usaha yang ini tuh sangat luar biasa gitu ya. Tapi ini bukan masalah berapa lama si Kobe ini tuh latihan. Tetapi si Kobe ini tuh latihan dengan tujuan gitu. Nah, si Kobe ini tuh punya tujuan, dia memasukkan shots 800 itu tuh merupakan salah satu contoh dari deliberate practice ini ya. Artinya apa? Deliberate practice itu praktek latihan yang punya target dan memiliki usaha yang memiliki tujuannya itu jelas, purposeful. Dan tujuannya itu adalah untuk meningkatkan skill atau kemampuan tertentu, specific skills. Okay. The importance of deliberate practice. Pentingnya deliberate practice. Deliberate practice ini tuh berbeda dengan hanya kerja keras saja. Banyak orang tuh bilang kalau misalnya, oh aku kerjanya udah kerja keras, roh gitu, udah 60 jam nih kerja aku minggu ini. Tapi ternyata kerja saja tuh nggak langsung membuat kita menjadi mastery. Mastery itu artinya ahli dalam suatu hal gitu ya. Consider two basketball players practicing free throws for 1 hour. Bayangkan nih ada 2 pemain basket yang berlatih memasukkan bola selama 1 jam gitu. Kalau si player A ini shoots 200 focus practice shot, yang pemain A ini secara fokus memasukkan 200 bola, dan ada umpan baliknya gitu, ada feedbacknya dari setiap percobaannya. Oh misalnya ke-1 bagus, kedua kurang bagus, ketiga bagus gitu, dan seterusnya. Sedangkan kalau players B
itu should say 50 gitu. Retrieve their ball and text bricks to chat. Jadi dia memasukkan bola kering 50, terus ngulang lagi, tapi dia istirahat, nggak ngobrol gitu. Jadi nggak fokus gitu untuk latihannya. Who becomes better after 100 hours of practice, top performance in every field, from athlete to CEO, focus on the bread practice. Oke, ini lagi bilang, tapi yang paling penting itu orang-orang tuh praktisnya harus jelas, fokus, dan purposeful juga, yaitu deliberate practice. Oke, ini paragraf terakhir lebih ngebahas tentang bagaimana kita bisa melakukan ini di kehidupan kita. Mozart tuh sering disebut nih, dia tuh genius of geniuses, orang paling jenius di antara orang-orang jenius. Dia bahkan orang paling jenius itu butuh 10 tahun nih untuk bisa sangat ahli gitu di keahliannya. Ini sangat menginspirasi because it shows that mastery isn't about talent alone gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh bukan hanya bakat saja gitu, tapi ini berkaitan dengan komitmen and konsistensi. Komitmen dan konsistensi ya. Dengan kita mengkombinasi 10 years of silence dan juga deliberate practice ya. Jadi di sini ngasih dua solusi ya si penulis ini, kamu bisa mencapai hasil yang sangat luar biasa nih, remarkable. Success may not feel glamorous daily, but even an hour of focused effort each day can lead to exponential growth. Ya mungkin sukses tuh nggak secara seharian tuh rasanya kayak nggak glamor gitu ya, nggak indah ya. Tapi dengan kita 1 jam fokus saja, itu bisa memberikan exponential tuh artinya ini ya apa perkembangannya tuh sangat rapid gitu, sangat cepat exponential growth. The most important question is, are you deliberately working toward your goals or are you simply putting in your time? Apakah kamu benar-benar bekerja kepada tujuan kamu secara penuh dengan tujuan atau kamu hanya lama-lamain waktu aja gitu, kerja keras tapi nggak deliberate gitu ya. Oke, kita lihat ke nomor 16 nih. Tadi kita udah baca bareng-bareng. Coba nih dari A, B, C, D, E, mana yang paling tepat, teman-teman? Alright, dari Ibnu, the job C. Yang lain? Oke, betul ya. The correct answer is C. Ya, the importance of consistency and deliberate practice ya, pentingnya untuk konsisten dan juga latihan yang penuh dengan tujuan supaya bisa mencapai keahlian kita. Mungkin kita agak kecoh sebenarnya dengan yang E ya, the difference between deliberate practice and simply working hard ya, perbedaan antara praktek yang hanya latihan dengan penuh tujuan dengan hanya kerja keras saja. Oke, mungkin ini disebut ya di paragraf ini. Tapi ini kan cuman bagian dari paragraf ini aja gitu. Tapi apakah secara keseluruhan teks ini hanya ngebahas tentang perbandingan perbedaan simply working hard dan the best practice kan? Enggak ya. Tapi lebih ngebahas tentang kunci kesuksesan itu ada dua ya, the best practice dan konsistensi gitu. Oke, lanjut nih. Nah, kata deliberate ini di paragraf 4 has the opposite meaning to. Ingat nih, hati-hati ya, ini opposite meaning, berarti antonim ya, dia bukan sinonim. Jadi hati-hati nih, teman-teman. Tadi paragraf 4 itu sebenarnya udah dijelasin juga nih, kalau deliberate practice itu, mana sih tadi ya, udah disebut kalau deliberate practice itu adalah targeted, purposeful effort to improve specific skills. Berarti lawannya apa teman-teman? Kalau bisa deliberate itu penuh dengan target, penuh dengan tujuan gitu ya kita melakukannya. Berarti apa nih? Betul, Iksan. Dia berarti lawannya adalah random ya. Random itu artinya ya sangat acak gitu ya. Acak itu berarti kan nggak jelas gitu apa tujuannya, terus kenapa dia melakukan itu gitu kan. Berarti lawannya deliberate ya. Deliberate tadi kan targeted and purposeful. Purposeful. Berarti lawannya adalah random. Oke, lanjut ke yang 18 nih. Apa kunci penemuan key finding dari
dari penelitiannya si John Hayes ini tadi. Nah, kalau misalnya ingat tadi John Hayes itu pas di awal-awal ya disebut ya. Di sini nih penemuan John Hayes itu yang dia meneliti tentang ini ya. em, Dia meneliti kayak Mozart dan juga komposer-komposer lainnya gitu. Dan akhirnya dia ada kata menemukan istilah 10 years silence. Berarti apa nih teman-teman jawabannya dari sini? Alright, nice. Betul, B ya. Mastery is achievable after 10 years of consistent focus practice. Betul ya, karena kalau si Johnny Hayes ini bukan ngebahas deliberate practice ya, tapi ngebahas tentang berapa lama seorang tuh bisa menjadi expert ya di bidangnya. Dan itu 10 tahun. Lanjut, 19. Why does the author mention Kobe Bryant work ethic in the text? Kenapa sih tadi si penulisnya menyebutkan etika kerjanya si Kobe Bryant ini di teksnya? Oke, ada yang ingat kira-kira apa ya tadi ini? Si Kobe Bryant kan tadi dijelasin setelah penelitiannya si Hayes ini ya. Kalau bilang ternyata 10 tahun aja tuh atau waktu saja tuh tidak kurang tepat gitu untuk kurang kurang cukup gitu untuk menjelaskan kesuksesan seorang. Di sini si Kobe Bryant ini belajar dengan deliberate practice ya di sini. Kobe's goal of 800 made shots is an example of deliberate practice. Jadi menunjukkan ini buktinya nih kalau orang sukses pun pakai cara deliberate practice. Berarti yang tepat itu C ya teman-teman. To provide an example of deliberate practice and goal-oriented effort. Jadi memberikan contoh ya orang yang sukses menggunakan teknik deliberate practice ini gitu. Oke. Okay. Last question nih teman-teman. Bagaimana opini nih, pendapat dari penulis tentang deliberate practice? Tadi dimention di itu ya, paragraf terakhir kan. Berarti apa tuh teman-teman? Ada yang ingat? Ada yang ingat tadi apa? Oke. Yes, betul Ibnu and Sylvie. Jawabannya adalah B ya. It is essential for achieving mastery and surpassing competitors. Jadi penting nih kalau deliberate practice ini esensial ya untuk mencapai mastery, keahlian dan juga bisa lewat lebih maju gitu dibanding competitors kita atau orang berkompetisi dengan kita. Betul. Oke. That's all untuk hari ini teman-teman soalnya. Nanti aku share yang ada pembahasannya juga. Dan aku juga bakal share soal lagi ya buat tugas teman-teman juga. Nanti aku share di grup juga nih tentang bahas soalnya. Coba nanti setelah kelas gitu ya, teman-teman coba kerjain hal yang kita udah bahas ini pakai time limit ya, supaya teman-teman bisa mencapai 20 menit itu tuh secara efektif ya di UTBK nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Atau ada yang mungkin em, kata-kata yang disampaikan mungkin? Oke, nggak ada ya. Kak, maaf tanya emang waktu buat kerjaan soal TBK beneran cuma 20 menit ya, Kak? Kalau setahu aku iya. Kemarin tuh kalau nggak salah udah, bukan kalau nggak salah sih, emang kemarin tuh udah ada pengumuman juga ya di SNPMB yang waktu itu apa sih?
press conference itu ada peraturan resminya tuh apa tentang jumlah sebaran waktu dari masing-masing subtes itu bentar ya, coba aku cek dulu di sini. Kalau nggak salah pernah di-share gitu deh di grup kelas kita ada PPT-nya gitu. Bentar ya. Iya, jadi 20 soal, nanti ada 20 soal dan menitnya itu bentar. Oh, nah, sorry nih teman-teman, tapi kalau tahun lalu itu dia 30 menit ya. Kalau tahun ini ternyata belum ada nih informasinya di SNPMB ya, di PPT ya. Jadi dia baru kasih tahu 20 soal. Nah, tahun lalu pun 20 soal juga ya, tapi waktunya 30 menit. Jadi seharusnya mungkin nggak ada perubahan ya. Nanti coba dikonfirmasi aja ke di website SNPMB dan aku juga sekalian cari-cari juga. Oh, itu udah Kak 20 menit katanya kata Maila. Itu kamu dapat info dari itu ya, website SNPMB atau dari mana Maila? Soalnya aku lihat belum ada di sini. Saya itu official announce, tapi aku tahu dari X. Oke, kalau gitu coba ya nanti aku confirm lagi. Oh, dari framework UTBK itu udah 20 menit ya. Oke, kalau gitu ya kalau misalnya dari framework UTBK 20 menit berarti 20 menit nih. Dengan total 20 soal berarti satu soal 1 menit nih teman-teman. Jadi lebih cepat dibanding tahun kemarin ya. Tahun kemarin 30 menit. Jadi iya siap-siap. Gimana cara baca cepat Mami untuk cerita panjang tapi satu nomor, Kak? Latihan sih menurut aku. Latihan nanti kamu lama-kelamaan terbiasa ya dengan nanti kamu tuh nggak perlu baca satu-satu kata lagi gitu. Tapi tenang aja, karena sekarang juga waktu masih ada. Coba latihan setiap hari ya tentang baca-baca teks, latihan soal di time limit itu akan membantu banget nih ke Iksan juga nih supaya terbiasa buat soal UTBK nanti. Jadi sebenarnya kuncinya di latihan sih. Kayak kata di teks ini ya deliberate practice itu penting banget nih. Jadi kamu latihan terus, tapi juga kamu evaluasi juga nih kayak apakah aku bisa baca 1 menit dari totalnya itu 20 menit dengan 20 soal. Jadi makanya habis kelas ini coba kerjain lagi nih, tapi jangan lihat kunci jawabannya dan coba time limit deh. Itu ya. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, thank you guys. Kalau nggak ada, sampai ketemu lagi minggu depan. Semangat terus. Jangan lupa latihan juga ya. Latihan mandiri, latihan soal. Ayo kita semua bisa lolos PTN juga di PTN IPIAN dan UTBK-nya full score semua ya, baik literasi bahasa Inggris dan subtes lainnya. Amin. Thank you teman-teman. See you di kelas berikutnya. Bye-bye.